Bayangkan, seorang pemain muda penuh talenta baru saja membawa negaranya menjadi juara Eropa. Ia mencetak 5 gol, dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen, dan menjadi bintang di final. Tapi, di klubnya sendiri, masa depannya justru menggantung. Inilah kisah Harvey Elliott, sang pemuda ajaib yang kini jadi rebutan klub-klub top Eropa. Di ajang Euro U21 2025, Elliott tampil bak pahlawan. Bersama timnas Inggris, ia menaklukkan Jerman di laga final dengan skor dramatis 3-2. Elliott mencetak 1 gol penting dan menutup turnamen dengan torehan 5 gol yang membawanya pulang sebagai pemain terbaik turnamen. Namun ironisnya, saat sinarnya terang di level internasional, kabut justru menyelimuti masa depannya di Liverpool. Kedatangan pemain muda berbakat lainnya, Florian Wirtz, membuat persaingan di lini serang semakin ketat. Elliott, yang musim lalu hanya 6 kali menjadi starter dari 28 penampilan, kembali harus menghadapi kenyataan pahit. Menit bermain yang minim, statistik yang tak mencolok, hanya 5 gol dan 3 assist, serta cedera patah engkel di pramusim yang sempat menghambat lajunya. Kini, Elliott dikabarkan tengah menimbang masa depannya. Ia ingin jaminan bermain reguler, bukan sekadar pelapis, sebab targetnya jelas, masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026. Apalagi rekannya di tim muda Inggris, Jarrod Quansah, sudah lebih dulu memilih pindah ke Bayer Leverkusen untuk menjamin karirnya terus berkembang. Liverpool sendiri bersikap realistis. Klub bersedia melepas Elliott jika ada tawaran yang memuaskan. Harga yang dipasang minimal 40 juta pound, lengkap dengan klausul pembelian kembali. Cara yang sama juga dipakai saat menjual Quansah. Tapi jika klub peminat menolak klausul itu, Liverpool tak segan menaikkan banderol Elliott ke angka 50 juta pound. Dana dari penjualan Elliott nantinya akan digunakan Liverpool untuk memburu target lain seperti Alexander Isak. Tapi dilema pun muncul. Jika Elliott pergi, The Reds akan kehilangan satu pemain homegrown yang berarti harus mencari pengganti dari akademi lokal atau pemain Inggris lainnya. Sejak bergabung dengan Liverpool pada 2022, Elliott telah mencatat 147 penampilan dengan torehan 15 gol dan 20 assist. Klub-klub besar seperti Newcastle United, Wolverhampton, Crystal Palace, hingga RB Leipzig kini bersaing untuk mendapatkan jasanya. Namun, tak semua setuju dengan rencana Liverpool melepasnya. Micah Richards, mantan pemain Manchester City, menyebut Elliott sebagai calon penerus sempurna Mohamed Salah. Ia mengingatkan Liverpool untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan City saat melepas Cole Palmer. Saat itu, Palmer dianggap hanya pelapis De Bruyne dan Foden, tapi kini justru bersinar bersama Chelsea. Richards dengan tegas menyarankan Liverpool untuk mempertahankan Elliott. Karena siapa tahu, saat Salah mulai menua dan tak lagi seganas dulu, Elliott bisa saja menjadi pewaris tahta di sisi kanan Anfield. Pertanyaannya sekarang, akankah Liverpool mempertahankan permata mudanya atau justru melepasnya lalu menyesal di kemudian hari? Setelah merelakan Jarrod Quansah ke Bayer Leverkusen, kini mereka mengarahkan radar ke target utama berikutnya, Marc Guehi. Sosok tangguh di lini belakang Crystal Palace ini jadi prioritas utama untuk mengisi ruang kosong yang ditinggalkan Quansah. Namun, seperti biasa, Liverpool tak mau bermain di bawah tekanan harga. Crystal Palace awalnya mematok harga selangit sekitar 70 juta pound untuk bek andalan mereka. Tapi kondisi kontrak Guehi yang hanya tersisa 1 tahun membuat posisi Palace mulai goyah. Kini, angka tawar-menawar mengarah ke kisaran 40 hingga 50 juta pound. Dan disinilah Liverpool menyusun strategi cerdas yang tak terduga. Alih-alih hanya menyodorkan uang tunai, The Reds menyiapkan paket spesial. Ben Doak, winger muda berbakat asal Skotlandia, akan mereka sertakan dalam proposal. Palace disebut sangat menyukai profil Doak dan tertarik menjadikannya bagian dari kesepakatan. Doak yang musim lalu dipinjamkan ke Middlesbrough menunjukkan performa impresif dengan mencatatkan 3 gol dan 7 assist dari 24 pertandingan sebelum cedera mengakhiri musimnya lebih cepat. Langkah ini tidak hanya menekan harga transfer Guehi, tapi juga membuka jalan bagi Doak untuk mendapatkan menit bermain reguler yang lebih ia butuhkan. Meskipun beberapa klub Premier League termasuk Everton tertarik pada sang pemain muda, banderol sekitar 25 juta pound yang dipasang Liverpool membuat negosiasi dengan pihak lain belum menemui titik terang. Maka menjadikan Doak sebagai pemanis dalam kesepakatan untuk Guehi menjadi langkah yang sangat masuk akal.
Di sisi lain, Liverpool memang tengah dalam proyek permajaan skuad besar-besaran. Florian Wirtz sudah mendarat di Anfield dengan label rekrutan termahal musim panas, disusul oleh Milos Kerkez dan Jeremy Frimpong untuk memperkuat sektor bek sayap. Bahkan lini penjaga gawang juga diperhatikan dengan Armin Pesci dan Freddie Woodman yang sudah resmi bergabung. Sementara Georgi Mamardashvili akan ikut latihan mulai 8 Juli nanti. Semua ini menunjukkan bahwa Liverpool tak hanya ingin mempertahankan gelar Premier League, tapi juga membangun fondasi kuat untuk masa depan. Mark Guehi dengan pengalaman 23 penampilan bersama timnas Inggris dan usia yang masih 24 tahun dianggap sebagai elemen penting dalam rencana jangka panjang tersebut. Apalagi masa depan Ibrahima Konate yang tinggal menyisakan 1 musim kontrak belum sepenuhnya pasti. Guehi diproyeksikan tak hanya sebagai pengganti, tapi juga penerus di jantung pertahanan Liverpool. Ketertarikan klub lain seperti Newcastle dan Tottenham tak membuat The Reds gentar. Mereka yakin pendekatan yang mereka susun, termasuk proposal Dock, cukup untuk memenangkan perburuan. Dan jika kesepakatan ini terrealisasi, Liverpool kemungkinan besar akan menutup aktivitas transfer musim panas mereka, kecuali satu nama terus bergema di balik layar. Alexander Isak. Sebuah nama yang bisa menjadi penutup megah dari bursa transfer ambisius sang juara bertahan. Dan di saat Liverpool sibuk membangun masa depan, satu lagi teka-teki besar mulai mencuat dari sayap kiri mereka. Luis Diaz, sang penyerang asal Kolombia, kini menjadi rebutan klub-klub top Eropa. Jika sebelumnya Barcelona disebut sebagai peminat serius, kini giliran Bayern Munich yang masuk dalam antrean untuk mendapatkan tanda tangannya. Minat Bayern bukan main-main. Uli Hoeneß dan Karl-Heinz Rummenigge, 2 figur paling berpengaruh di klub raksasa Jerman itu, melihat Diaz sebagai sosok yang sangat menarik. Mereka percaya dalam sistem yang tepat, Diaz bisa menjadi pemain kunci. Meski belum ada kontak resmi antara Bayern dan Liverpool, kabarnya pendekatan pribadi sudah mulai dilakukan. Max Eberl, direktur olahraga Bayern, bahkan telah menjalin komunikasi langsung dengan pihak Diaz untuk mendiskusikan syarat-syarat pribadi. Sebagai sinyal bahwa ketertarikan mereka kini berubah menjadi keseriusan. Situasi kontrak Diaz pun menambah aroma spekulasi. Kontraknya bersama Liverpool memang masih berlaku 2 tahun lagi. Tapi di tengah geliat perombakan skuad dan kebutuhan dana besar untuk transfer Alexander Isak, posisi Diaz di Anfield mulai goyah. Apalagi The Reds diketahui memasang harga sekitar 60 juta euro untuk winger berusia 28 tahun itu. Angka yang terbilang realistis untuk klub seperti Bayern. Di sisi lain, tawaran menggiurkan dari Al Nassr di Liga Pro Saudi juga masih membayangi. Jika mereka datang dengan tawaran fantastis, Liverpool bisa saja tergoda. Namun, dibanding sekedar uang, ketertarikan dari Bayern memiliki nilai strategis tersendiri. Bukan hanya karena Diaz akan tetap bermain di Eropa, tetapi juga karena ini memberi Liverpool ruang untuk bernegosiasi soal pemain incaran lainnya. Liverpool sendiri sangat membutuhkan dana besar jika ingin mewujudkan transfer ambisius Alexander Isak. Untuk merekrut sang striker dari Newcastle United, mereka diperkirakan harus menyiapkan dana sekitar 150 juta pound. Itu berarti harus ada pengorbanan. Beberapa pemain mungkin akan dilepas, dan nama Luis Diaz kini masuk dalam kategori yang bisa membuka keran dana segar tanpa terlalu mengguncang fondasi tim inti Arne Slot. Ketika Barcelona mulai mengalihkan perhatian mereka ke Nico Williams dan Paris Saint-Germain sibuk dengan Barcola, Bayern datang dengan pendekatan yang lebih taktis. Mereka tahu siapa target utama mereka. Dan meskipun Diaz masih menjadi bagian penting dari skuad Liverpool saat ini, ketidakpastian mengenai menit bermain di musim depan bisa membuat sang pemain tergoda untuk mencoba petualangan baru di Allianz Arena.